Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Damai di hati, patut disyukuri sebab oleh karena perkenanan Tuhan kembali kita diperkenankan untuk menikmati kehidupan baru di hari yang baru, hari yang dijadikan Tuhan bagi kita semua. Mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita, pekerjaan dan pelayanan kita di sepanjang hari ini, kita akan meluangkan waktu sejenak untuk belajar lagi dari bagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus atas segala bentuk kasih Tuhan yang terus teralami dan ternikmati dalam hidup kami. Sehingga sampai pada saat ini Tuhan, Engkau tetap memperkenankan dan mempercayakan kami untuk terus menikmati segala karya-karya Tuhan yang Tuhan ciptakan begitu indah dalam kehidupan kami. Tetapi kami sadar Tuhan, di tengah-tengah kebebasan hidup yang Tuhan percayakan bagi kami terus dan tetap membutuhkan firman-Mu untuk menuntun dan mengarahkan kami, supaya kami selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Maka dari itu Tuhan, kami memohon Engkau hadir di tempat ini, memberkati kami semua yang nantinya akan mendengarkan firman-Mu, memberi hikmat bagi kami agar ketika firman tersampaikan, benar-benar firman ini mampu kami mengerti, bahkan terlebih khusus mampu kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang tidak memiliki apa-apa, yang penuh dengan keterbatasan, ketika di saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar kiranya Roh Kudus-Mu dicurahkan bagi hamba-Mu, agar setiap kalimat yang tersampaikan benar-benar itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa syukur kami kepadamu Tuhan, kami persembahkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa dan bermohon. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di penghayatan Minggu Sengsara yang kelima, kita akan belajar lagi dari bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus pasal 15. Kita baca dari ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Injil Markus pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15 akan menjadi bacaan kita di sepanjang hari ini yang telah diberi perikop Yesus di hadapan Pilatus. Firman Tuhan tertulis demikian. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus yang disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah saya dan saudara yang sudah membaca firman Tuhan, bahkan terlebih khusus bertekad untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan kita di hari ini diberi tema kepentingan mengalahkan kebenaran. Puji syukur kepada Tuhan Yesus untuk saat yang indah ini ketika kita berada di hadirat-Nya. Memulai perenungan firman Tuhan, di saat ini ada satu pertanyaan bagi kita, yaitu bagaimanakah perasaan kita saat tahu bahwa orang benar dan tidak bersalah itu dihukum? Gubernur Pilatus sadar dan sangat tahu bahwa Yesus yang ada dalam pusaran pengadilannya adalah orang yang benar dan tidak bersalah, tetapi ia tidak sepenuh hati membela Yesus. Kepentingan politik dan kuasa jabatan telah membelenggu dia sehingga tidak dapat menyuarakan suatu kebenaran. Kemurahan hatinya hanya sebuah topeng yang membungkus niat dan motivasi bahwa sadarnya untuk menyenangkan orang banyak, lalu mengorbankan Yesus yang benar dan tidak bersalah.
Jabatan gubernur adalah sebuah prestise yang menyebabkan Pilatus takut kehilangan kuasa dan jabatan tersebut. Itulah sebabnya saat ia berada dalam pilihan untuk membebaskan Yesus atau Barabas, maka yang ia ikuti adalah suatu teriakan orang banyak dan mengabaikan suara hati nuraninya yang membenarkan Yesus. Walau ia tahu bahwa Yesus adalah orang benar dan tidak bersalah, tetapi ia tidak sepenuh hati membela Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Pilatus yang pada saat itu punya otoritas untuk memberi keputusan siapa yang akan dibebaskan, justru mengabaikan haknya itu dan ia lebih mengikuti teriakan orang-orang yang berpihak pada orang jahat demi langgengnya sebuah kedudukan. Demi kepentingan pribadi, Pilatus tega menyalibkan kebenaran. Saudara-saudaraku, belajar dari bagian Alkitab ini. Marilah kita menjadikan Yesus sebagai model yang menjadi teladan untuk menyatakan kebenaran melalui sikap hidup kita yang berkenan kepadanya. Baiklah kita menghindar dari sikap menyenangkan yang salah dan mengorbankan yang benar, serta janganlah kita memiliki motivasi yang tidak tulus dalam menolong orang lain. Janganlah kita dibelenggu oleh kuasa dan jabatan yang dapat membuat kita bertindak tidak benar dan mempermalukan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong kita untuk menyuarakan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang terberi sehingga kami boleh belajar lagi dari bagian kebenaran firman-Mu. Jadikanlah kami Tuhan sebagai pribadi yang selalu melihat dan melakukan setiap kehendak-Mu, sehingga kami boleh menjadi teladan-Mu dalam menghadirkan kebenaran di setiap langkah hidup kami. Diberkati kami seluruh perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Shalom Tetempangan, mulai dari Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Shalom Tetempangan, Pendeta Pelayanan, Guru Agama, Badan Pekerja, Diaken dan Penatua dari kolom 1 sampai kolom 9, UPK Bipra, komisi-komisi Bipra, komisi kerja, bahkan panitia H2RG. Diberkati kami semua dalam menjalani tugas yang dipercayakan bagi kami, supaya dalam pelayanan kami boleh menghadirkan sukacita di mata Tuhan, tetapi juga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa syukur kami persembahkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat kita menjalankan tugas aktivitas kita di sepanjang hari ini. Doakanlah apa yang kita kerjakan dan kerjakanlah apa yang sudah kita doakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati orang semua.